Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut la yakulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah arasy-Nya di atas air. Karena dia hendak menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan demi jika engkau berkata, wahai Muhammad, yakni kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu sekalian sungguh akan dibangkitkan hidup semula selepas kematian. Niscaya mereka akan berkata, niscaya orang-orang kafir akan berkata, tiadalah ini, yakni kehidupan selepas kematian, melainkan ianya hanya sihir yang nyata. Hud ayat yang ke-7. Jamaah yang dirahmati sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Hud ayat yang ke-7 ini, yang telah kita pelajari pada siri yang pertama, yakni saya telah jelaskan atau kita telah pelajari lebih tepatnya
hubung kait antara terciptanya dunia dan isinya dengan ujian Allah bagi manusia. Dengan ayat yang mudah, bagaimana dunia dan isinya diciptakan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Itu siri pertama yang telah kita pelajari. Jawapannya, salah satu daripada jawapannya ialah pertama, daripada ayat yang telah dipelajari bahawa manusia sejak awal lagi atau sejak awal penciptaannya, manusia ini sebagai makhluk yang mubtalan, makhluk yang diuji. Malaikat bukan makhluk yang diuji. Tumbuh-tumbuhan bukan makhluk yang diuji. Hayawan, binatang bukan makhluk yang diuji. So, daripada awal penciptaan kita, Allah beritahu kita bahawa kita ini dicipta untuk diuji. Status kita memang mubtalan. Itu satu. Nah, kerana kita ini sebagai makhluk yang dicipta untuk diuji, di mana dan bila ujian itu? Bila dan di mana ujian itu? Ujian itu berlaku di sini dan sekarang. Ini bermakna diciptakannya dunia dan isinya, bumi, langit dan isinya lah, adalah yang di sini ada ruang, di sini ada waktu, time and space, di sinilah masa dan tempat kita diuji. Jadi terciptanya dunia dan isinya dengan adanya ruang dan waktu dijadikan oleh sebagai tempat atau masa untuk kita menjalani ujian tersebut. Kalau dunia dan isinya sebagai masa dan tempat untuk kita menjalani ujian, lalu ujiannya itu berada di mana? Ujian itu letaknya dalam diri kita. Bagaimana sikap yang kita ambil terhadap ujian itu? Katakanlah ada perintah daripada Allah. Bagaimana yang sikap kita ambil? Nak patuh, nak buat, atau nak tinggal? Itu letaknya dalam diri kita, itu pilihan dari kita. Jika kita ingin lulus, ya kita mesti memilih untuk melakukannya. Bila kita tak nak lulus, ya pilihlah untuk meninggalkannya. Ada di diri kita. Malaikat tidak diberikan ini. Dunia dan isinya bukan menjadi tempat ujian bagi malaikat. Bukan tempat ujian bagi hayawan. Mereka tidak punya pilihan. Betul ada perintah daripada Allah kepada malaikat. Dan malaikat patuh. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kenapa bagi kita dunia dan isinya tempat ujian, tidak bagi malaikat dan tidak bagi hayawan? Kita telah pelajari juga. Karena ini tempat untuk kita diuji, masa untuk diuji, maknanya masa dan tempat untuk kita menerima balasan bukan di sini. Bukan sekarang. Tapi di sana dan nanti.
Atau dalam bahasa istilah yang kita gunakan, yang sekarang ini, yang di sini namanya alam zahir, alam yang nampak. Tapi jangan lupa, di sebalik yang nampak ini ada yang batin, yang tak nampak. Mulai pada alam barzah dan hingga alam akhirat. Quran sebut itu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu yang zahir daripada dunia. Bila Allah kata mereka hanya tahu yang zahir daripada dunia, maknanya ada yang batin, ada yang di sebaliknya. Di sanalah balasannya. Untuk kita memberi balasan, masa untuk dia balasan. Nah, supaya ia jadi ujian, maka antara alam dunia yang zahir dengan yang batin, yang tak nampak, yang ada di sebalik, diberinya penghadang, penghalang. Dipanggil al-ghilaf, al-ghita, al-kauni. Penutuplah. Antara kita sekarang dan alam barzah kan kita tak nampak. Berbeza hanya dengan malaikat. Di sini dan di sana bagi malaikat bukan ujian. Sebab malaikat nampak alam barzah, nampak alam dunia pun nampak. Apalagi malaikat yang ada di Sidratul Muntaha, melihat segala-galanya. Hayawan, ayam, itik, lembu, kerbau. Seperti dalam hadis yang telah kita pelajari, mendengar suara orang yang disiksa di alam barzah. Di alam barzah. Bagi kita, tidak. Karena ada, sekarang coba, kita andaikan, Ghita al-Kauni tidak ada. Bagi kita. Sehingga kita boleh melihat, walaupun masih di sini, kita boleh melihat dan mendengar orang dalam alam barzah. Yang dosa, disiksa, yang beramal, diberi pahala. Ada yang sedang menikmati taman surga, ada yang sedang merasakan jurang api neraka. Kita dibukakan, katakanlah, alam malakut, sehingga nampak semua malaikat, alam jin. Dibukakan segala-galanya, alam akhirat, neraka nampak surga. Agak hidup menjadi ujian atau tidak? Tidak. Pasti semua orang baik belaka. Bukan karena dia tidak ada pilihan untuk buat jahat. Tapi pasti semua orang akan memilih baik. Karena dia tahu akibatnya. Sehingga alam batin tidak lagi menjadi ujian bagi kita. Kenapa ya kambing tidak dipertanggungjawabkan? Ya memang kambing dari awal-awal lagi bukan makhluk untuk diuji. Karena itu, tak apalah seakan-akan ya, minta ini seakan-akan. Ya Allah berfirman pada binatang, wahai binatang, karena kamu ini bukan makhluk yang aku cipta untuk diuji, tak apalah. Aku takdirkan kamu boleh melihatlah, mendengar alam kubur. Sebab bagi kamu tak perlulah. Kamu mau jahat, kamu apa, tak ada balasan. Wahai malaikat, kamu aku cipta bukan untuk aku uji sehingga kamu boleh melihat apa saja. Tapi tidak kamu, wahai manusia. Kamu adalah makhluk diuji. Sebab itu, akibat kesan daripada amal kamu yang kamu lakukan sekarang dan di sini, akibatnya itu aku tutup. Aku letakkan al-ghita al-kauni. Itu yang kita telah pelajari. Nah, sekarang jemaah sekalian, kita akan teruskan di kajian kita ini. Poin yang kedua. Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa ayat ini jemaah sekalian, ayat luar biasa. Cerita tentang alam zahir.
terciptanya bumi, langit, dan isinya. Juga cerita tentang alam batin, alam gaib. Aras Allah di atas air. Itu macam mana tuh? Hari kebangkitan selepas kematian. Itu alam gaib. So ayat ini merangkumi berbagai macam masalah. Nah, sekarang bagaimana cara memahami ayat ini? Perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang berkaitan dengan alam syahadah. Alam syahadah. Contohnya yakni Allah berfirman, dia yang menciptakan bumi, langit, dan isi dalam 6 masa. Ini alam syahadah. Maka pendekatannya yakni pendekatan akli. Betul, semua kita beriman pada ayat ini. Tidak boleh meragukan. Datang daripada Allah dan benar adanya. Tidak boleh kita meragui, ada keraguan sikit pun akan kebenarannya. Itu betul. Amantu billah. Sudah. Kita percaya 100 terhadap ayat ini. Tapi masalahnya, kalaulah ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, kita fahami dengan pendekatan imani. Saya pikir belum menyelesaikan masalah. Katalah Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan pada unta bagaimana kami ciptakan? Kata itu ayat kauniyah. Bagaimana Allah menyuruh kita menggunakan akal fikiran kita untuk memahaminya. Karena memang ia boleh difahami, dimengerti oleh akal. Tapi kita mengambil sikap, ya Allah, tak payahlah, kami tak payah memikirkan, ya Allah, kami percaya. Apa yang kau katakan itu betul. Engkau berkuasa. Ada orang kata, selesai masalah. Dan kita ambil jalan selamat. Karena kita sudah beriman. Betul, kita disuruh beriman. Tapi Allah juga suruh kita memikirkan apa yang ia firmankan. Karena memang ia boleh difikirkan. Lainlah kalaulah Allah cerita tentang alam gaib. Nah, itu pendekatannya pendekatan imani 100%. Karena memang akal tidak mampu melakukan kajian. Tidak mampu melakukan penelitian. Ia bukan bidang ilmu yang sifatnya empirik. Bukan. Nah, sekarang kita pelajaran pertama ini. Allah cipta bumi langit 6 hari, 6 masa. Memang ada yang memahaminya dengan pendekatan imani. Sudahlah, kita berimanlah. Bagaimana 6 harinya itu sudah serah pada Allah. Yang penting kita percaya, kita yakin, jangan ada ragu sedikit pun. Selamat, kita selamat. Memahami itu selamat. Dan insya Allah tidak salah. Tapi saya rasa kurang sempurna. Kenapa? Karena ayat kauniyah. Jamaah sekalian, ayat-ayat Al-Quran yang berisi atau bercerita tentang konsep kauniyah yang sangat variatif ini, bergantung pada pengetahuan seseorang, dalam hal ini seorang mufassir lah, tentang alam semesta itu sendiri. Jamaah boleh baca tafsir pada dahulu hingga sekarang. Ya. Lalu bandingkan cara pemahaman mufassir terhadap ayat kauniyah. Bagaimana mereka memahami, katalah, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urujul qadim wasamsu tajri li mustaqril hadzalika taqdirul azizin alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urujul qadim. Coba baca dua tafsir klasik hingga tafsir modern, nanti sedikit banyak pastikan tafsir berbeza.
Kenapa? Ya, ini ayat kauniyah. Ayat yang diobjek kajian ilmu pengetahuan. Maka hasil penafsiran seseorang tentu sedikit banyak bergantung kepada seberapa banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mufassir tersebut. Boleh jadi tafsir lama, apa yang dimaksudkan ya, dan kami tetapkan bulan itu manazil-manazil sehingga kembali kepada pelepah tamar yang apa maksudnya. Apa yang maksudnya dalam surah Yasin, Allah yang berkuasa menciptakan daripada berjalan api daripada pokok yang berhijau dalam surah Yasin. Syajil akhdarinar. Orang dahulu apa ya? Api, Allah berkuasa mencipta api dari pokok berwarna hijau. Bacalah. Kita akan kata, kenapa ya berbeza maknanya? Memang. Karena ini ayat kauniyah. Tafsirnya berkembang sesuai dengan kemampuan si mufassir itu memahami ayat tersebut. Baik, jamaah sekalian, walau bagaimanapun saya ingin sampaikan dahulu apa pemahaman orang-orang dahulu tentang ayat ini. Bahwasanya Allah menciptakan bumi langit 6 hari. Saya bacakan. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita bahawa dia menciptakan langit dan bumi selama 6 yaum. 6 yaum. Sitati ayam tu. Sebanyak 7 kali Allah memberitahu kita. Sebanyak 7 kali Allah memberitahu kita bahawa dia menciptakan bumi langit dan isinya itu sitati ayam. Majoriti ulama dahulu. Al-jumhur ala anna ka'ayamina hadhihi. Memahami maksud 6 hari itu, yakni 6 hari kita sekarang. 6 hari. Yang sehari 24 jam itulah. Itu maknanya Allah menciptakan bumi langit selama 6 hari. 6 hari mana 6 hari kita. Seperti hari kita sekarang. Ada yang memahami begitu. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Ka'ab bin Ahbar, inna kulla yaumin minha ka'alfi sanah. Ini Mas'udun. Ibnu Abbas yang hidup pada yang sahabat Nabi. Oh, 6 hari itu maksudnya betul 6 hari, tetapi satu harinya bukan 24 jam. Satu harinya yakni 1000 tahun. Alfu sanah. Bermakna 6000 tahun. Allah mencipta alam semesta selama 6000 tahun. Karena 6 hari dan satu harinya 1000 tahun. Alfi sanah. Kata Ibnu Abbas. Kata Mujahid. Yang pertama tadi, 6 hari kita lah. Yang satu hari 24 jam. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad pun demikian juga dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah, Ibnu Jarir, dan juga ya sebagian ulama mutakhirin. Saya bacakan satu riwayat. Yakni di dalam asar Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan juga Ibnu Hibban yang perawinya dinilai thiqat oleh beliau, dikutip oleh Imam At-Tabari, seorang imam mufassirin. Kata Imam Tabari, sana Imam Tabari kata, telah beritahu aku Qasim. Qasim berkata, telah memberitahu kami Husain. Husain memberitahu kepada aku Hujjaj. Hujjaj daripada Ibnu Jurayj. Jurayj daripada Ismail bin Umayyah. Ibnu daripada Ayub bin Khalid. Ayub daripada Abdullah bin Rafi'. Abdullah bin Rafi' itu Maula Ummi Salamah. Hamba abdi Ummu Salamah. Ummu Salamah yakni istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Daripada Abi Hurairah. Saya bacakan ya. Ini tafsir dulu. Akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadai. Kata Abu Hurairah,
Rasulullah SAW memegang kedua tanganku. Faqala, lalu baginda bersabda, khalaqallahu turbah yaumas sabat. Allah Subhanahu wa taala mencipta tanah hari Sabtu. Tanah hari Sabtu. Wal khalaqan nur yaumal arbi'a, yaumal ahad. Wa khalaqal jibal yauma fiha yaumal ahad. Dan Allah mencipta gunung ganang hari Ahad. Wa khalaqas syajar fiha yaumal isnain. Allah menciptakan pokok, semua jenis pokok, tumbuh-tumbuhan hari Isnin. Wa khalaqal makruh yaumat thulatsa. Allah mencipta benda-benda yang tak elok. Makruh maknanya sesuatu yang tidak disukai. Itu pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah cipta cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha min kulli dabbah yaumal isnin. Dan Allah menebarkan, menaburkan semua jenis binatang melata di atas muka bumi. Mulai pada dinosaur hinggalah cacing. Hari Khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil Jum'ah. Dan Allah cipta Adam, yakni selepas asar pada hari Jum'ah. Fi akhiril khalqi, fi akhir sa'atil Jum'ah. Akhir. Asar saat-saat akhir hari Jum'ah. Fima binal asri ila lail, waktu di antara asar hingga malam hari. Yang waktu itu, ma fauqahu hawa, apa yang di atasnya adalah udara, atmosfer. Wa ma tahtahu hawa, di bawahnya pun ada udara. Tsumma khalaqa asyahu alal ma. Dan Allah ciptakan arasnya di atas air. Ini hadis, riwayat athar lebih tepatnya, Musnad Ahmad, juga Ibnu Hibban, dikutip oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Jadi kalau kita memahami ayat ini, Allah menciptakan 6 hari itu inilah maksudnya. Hari Isnin, daripada Sabtu, Ahad, Sabtu cipta tanah, Ahad cipta gunung, Isnin cipta pokok, Selasa cipta benda yang tak disukai, Rabu cipta cahaya, Khamis taburkan semua jenis binatang yang ada di muka bumi, Jum'ah, akhir datang Jum'ah cipta Adam. Yunabbiukum rabbukum tabaraka ta'ala kaifa kana bad'u khalqi qabla yahwa samawati wal ardh. Tapi Qatadah, orang Imam Qatadah, jadi seorang ulama tabi'in, dia mengatakan, Allah Ta'ala, Tuhanmu, memberitahu kamu bahwa ia memulakan ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tafsir dulu. Nama satu. Apa maksud 6 hari? Kan itu yang kita pelajari kan. Adakah kita mesti percaya kan ini termasuk benda gaib dan kita aman tu bila sudah. Tak perlulah kita bersusah payah menggunakan ini. Atau sebenarnya ayat ini ayat yang Allah suruh fikirkan karena memang akal diberi kemampuan untuk berfikir. Disinilah menariknya ayat ini. Ya, sarjana kini. Contohnya apanya? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masih hidup kan? Apa kata beliau? Alladzi la syakka fihi anna hadhil ayyam sitah laisa min ayyamina hadhihi. Menurut pendapatku, kata Yusuf Qaradawi, tak diragukan lagi bahwa yang dimaksudkan 6 hari dalam ayat Quran cipta bumi langit itu laisat min ayamin hadhihi. Maksudnya bukan hari yang kita kenal hari ini. Ahad ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Bukan. Allati yuqaddiru lailal yaum wa naharuha. Yang diukur dengan yang ditentukan oleh adanya siang dan malam. Biar maksudnya saatan 24 jam. Yang pasti bukan.
Bukan hari yang kita kenal hari ini, yang jangka masanya 24 jam satu harinya, siang malamnya. Apa alasan Sukodowi kata begitu? Iya, bagaimana mungkin fa inna hadhil ayam inna mauja bada khalqis sa'adi wasamsi. Kewujudan adanya hari yang kita kenal hari ini 24 jam itu selepas terciptanya bumi dan matahari. Betul kan? Kita kenal hari 24 jam itu kan selepas bumi dan matahari tercipta. Sebelum bumi matahari tercipta, bagaimana kita mengenali satu hari 24 jam? Bukankah menentukan satu hari 24 jam itu kerana pusingan bumi pada paksinya di hadapan matahari. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini bukan ketika Allah mencipta bumi, bumi dan matahari. Allah mencipta langit dan bumi. Wa hudusul lail wan nahar kaifa yakunu aslu khalqil ardi fi ayyaminah. Tengok kata Yusuf Al-Qadhi. Dah berbeza kan? Berbeza dengan tafsir orang dahulu, berbeza pada dengan Ibnu Abbas, berbeza. Seperti yang saya katakan awal tadi, ayat-ayat kauniyah, pemahaman itu ya yang bervariasi Al-Quran ini. Penafsirannya yakni bergantung kepada si mufassir, berkaitan dengan pengetahuan tentang ciptaan Allah yang dia kuasai. Itu segera jauh. Jadi dalam hal ini mereka berbeza pendapat tentang 6 harinya. 6 harinya. Jamaah sekalian, baik. Sekarang mari kita lihat. Apakah maksud hari sita ayam? Adakah 6 hari yang satu harinya yakni 24 jam? Seperti kata jumhur tadi. Atau 6 hari yang satu harinya 1000 tahun, sehingga 6000 tahun proses penciptaan langit dan bumi, sebagai pendapat Ibnu Abbas tadi. Atau mungkin ada makna lain. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ini segera contohnya jamaah boleh baca tadi tafsir lama dan kasih, nanti pasti ada perbezaan yang seperti itu. Baik. Sekarang mari kita lihat apa penafsiran yang diberikan oleh ulama Islam kini, sarjana kini. Tentu berdasarkan maklumat daripada Al-Quran itu sendiri. Yani 6 sitatu ayam penciptaan alam semesta. Beberapa langit dan bumi itu menurut alam semesta jam sekalian. Banyak sekali terdapat penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Saya kata 7 tempat Allah memberitahu kami cipta langit dan bumi 6 hari, sitatu ayam, dan seterusnya. Yang dimaksudkan yakni 6 sitatu ayam itu 6 hari kah? 6 masa kah? 6 period kah? Atau 6 tahapan? Nah, ini yang menariknya nih. Kalau 6 hari dalam arti kata hari kita 24 jam, jadi mana 6 hari, mana 6 kali 24 jam. Atau satu hari 1000 tahun, mana 6 kali 1000 tahun. Nah, ini masalahnya begini ya, jangan salah paham ya. Ini bukan masalah percaya tak percaya pada Al-Quran ya. Semua orang Islam wajib percaya apa kata Al-Quran. Karena Al-Quran ada betul. Hukumnya wajib. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran, inilah umat Islam cuba apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ada yang memahami, ya 6 hari lah. Sebab kan kata 6 hari. Faham dia. Maksudnya 6000 tahun lah. Sebab satu hari 1000 tahun. Pahaman yang lain.
Itu bukan 6 hari, itu 6 masa, itu 6 periode, 6 tahapan. Ada yang memahaminya 6 tahapan, 6 fasa. Malaysia pernah buat pusat pentadbiran baru. Namanya Putrajaya. Putrajaya dibina melalui berapa fasa. Kan ada fasa-fasa kan buat bangunan. Fasa pertama. Sampai sekarang konon belum habis ya. Sampai konon pembangunan Putrajaya belum maksimum kan. Masih fasa yang keberapa? Fasa pertama ini, fasa kedua ini, fasa kedua. Nampaknya lah. Saya tak kata Pak pendapat yang dahulu itu salah ya, bukan begitu. Jangan menyalahkan ya. Saya kadang-kadang, Masya Allah, hanya sedikit berbeda pendapat dan menyalahkan yang lain. Saya pikir kurang betul lah. Dahulu pernah tersalah saya berpesan, tolong diperhemat ucapan menyalahkan. Hanya karena berbeza pendapat. Karena kalau kita sering ada budaya menyalahkan pendapat yang berbeza dengan kita, itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita merasa kita yang benar, paling benar. Mungkin memang ada pendapat yang salah, betul. Tapi dalam perkara seperti ini, coba, ayat-ayat kauniyah, sulit ya masih untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Lainlah kalau qat'i. Kalau ajaran ayat bicara qat'i, babi haram, pastilah siapa yang berpendapat babi itu halal, salah lah. Kita berani menyalahkan, salah. 100%. Sebab yang betul, babi haram. Itu boleh. Tapi ayat kauniyah. Sebab kadang-kadang ada macam kecenderungan ya, minta maaf ya, sebenarnya saya tak begitu minat sama sekali. Kecenderungan menyalahkan orang hak atau ulama-ulama terdahulu dikatakan salah, itu tak betul tu. Yusuf Al-Qardawi pun kan tidak disukai, ada yang tidak sukai, disalahkan. Ibnu Taimiyah disalahkan, Imam Nawawi pun masalah, Imam Syafi'i pun disalahkan. Bagi saya apalah gunanya kita menyalahkan? Lalu siapa kita menyalahkan? Ya, saya ingat pesanan guru saya sampai sekarang saya pegangi. Nanti bila kamu sudah dewasa, sudah hidup sini, dalam bab berani, tahu diri katanya. Saya pegang ini sekarang. Kamu hendaklah tahu diri. Tahu ya istilahnya tahu diri itu. Mana nak cari kena tahu diri. Jangan tidak tahu diri. Saya kadang terfikir lah. Kata orang yang menyerang Ibnu Taimiyah. Oh itu. Kita andaikan, kalaulah sekarang karena Ibnu Taimiyah masih hidup di Malaysia. Saya yakin ramai yang berguru kepadanya dan mungkin menjadi qadil qudat, jadi mufti nomor 1. Yang lain itu bisa disegan menjadi, mungkin jadi mufti pun segan karena ada orang lebih alim. Orang katalah yang mengkritik Syafi'i. Tiba-tiba Syafi'i sekarang masih hidup katalah. Semua pasti rela menjadi muridnya. Orang yang mengkritik Imam Al-Ghazali umpamanya, katalah sekarang Imam Ghazali masih hidup. Pasti ramai orang yang tawaduk di hadapannya. Terlepas daripada kekurangan dan kesilapan. Karena memang bukan Nabi. Nabi bukan Nabi, pasti ada kekurangan kesilapan. Tapi saya yakin kalau orang-orang seperti ini, katalah seperti mana? Ar-Razi masih hidup, At-Tabari masih hidup. Katalah. Selagi saya bilang, tapi saya enggak sekarang pun. Tapi sekarang karena kita hidup di belakang dan mereka ini sudah berada di alam barzakh, akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalnya. Tiba-tiba kita yang dan kemudian mengkritik, cari kesalahan orang-orang dulu dan disalahkan. Lalu siapa yang benar? Betul, yang pasti benar hanya Rasulullah. Tapi kalau kita menyalahkan ulama-ulama dahulu, tanpa kita saja masalah kesannya pada diri kita dan pada orang lain, saya selalu menyebut, kurang rasa hormat.
pada ulama-ulama yang telah mewakafkan umurnya untuk Islam. Ingat ya, terlepas daripada kekurangan dirinya. Pasti ada kurang lah. Tapi jasa mereka sangat besar. Jadi saya lebih suka macam mana ya, menimbulkan rasa mahabbah gitu lah. Bahkan Quran kata, Rabbana fil lana wali mana ladina sabaku bil iman. Saya lebih suka itu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Kita pohonkan amal baik mereka diterima. Kita pohonkan kesalahan mereka jika ada diampunkan. Sehingga rasa hormat generasi yang kemudian kepada orang dahulu itu, ini kadang-kadang ya Allah, ulama-ulama. Bukan tidak boleh ya menilai pendapatnya, tapi kena berhati-hati. Gunakan ayat yang agak sopan, ayat yang tidak menimbulkan rasa kurang hormat. Itu bagi saya kurang baik. Nah, kurang baik. Baik, mari sekarang saya tunjukkan apa pendapat lain daripada yang saya katakan tadi, apa masuk 6 hari tadi. Rupa-rupanya sarjana kini, ulama kini, berdasarkan Al-Quran, memilih pendapat, fahaman, yang memahami bahwa sitatu ayam itu bukan 6 hari, yang satu hari 24 jam, bukan 6 hari, yang satu harinya itu 1000 tahun, bukan 6 hari yang wallahu alam, sebab kalau semua ayat kita wallahu alam, selesai sudah. Baca ayat ini bingung, wallahu alam, wallahu alam. Jadi seluruh ayat akhirnya hanya wallahu alam. Nah itu, saya ingat Quran diturunkan bukan untuk, Quran diturunkan bukan untuk kita bersikap wallahu alam, wallahu alam. Nah, itu ya, tidak boleh juga ya. Tapi satu ayat ini 6 tahapan. Yang satu tahapannya, wallahu alam. Berapa masanya? Karena ingat kan alam ini cipta daripada tiada kan jemaah sekalian. Nah, 6 tahapan itu, yang pertama, tahapan yang pertama. Mari kita rujuk dalam surah An-Nazi'at. Ya, hari ini saya sampaikan apa maksud Allah cipta bumi langit 6 cipta ayam. Yang Allah sebut sebanyak 7 kali itulah. Mari kita rujuk dalam surah An-Nazi'at. Ayat 27. Tolong ya dilihat ya. Wah, ini nak suruh baca pun tak boleh ya, karena jamaah tak dengar suara. Saya tak boleh dengar suara jamaah. Karena saya sendiri juga yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tahapan pertama. 6 tahap. 6 fasa. Fasa yang pertama, yakni Allah berfirman, "Aantum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha." Aantum, adakah kamu wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih dahsyat penciptaannya, amis sama, ataupun langit, banaha, yang dia Allah telah membinanya. Ayat ini bertanya kepada kita, wahai manusia, hanya yang angkuh, yang sombong, mana agak yang lebih dahsyat? Penciptaan diri kamu atau penciptaan langit? Mafhumnya, kalau gunakan bahasa kita lah, seakan Allah beritahu kita, wahai manusia, macam mana kamu boleh begitu angkuh dan sombong kepada aku? Sedangkan aku cipta kamu hanya dengan
itu menjadi. Cipta langit lagi dahsyat. Walaupun bagi Allah, apa yang ia cipta, kun fayakun. Tapi Allah buat gambaran pada kita, kalau kamu pikir, kalau kamu berhak sombong, sebenarnya kami cipta kamu itu hanya, itu pun jadi dah. Cipta langit lagi rumit, lagi besar. Ini peringkat pertama. Tahapan pertama, penciptaan langit. Penciptaan langit. Pada masa atau pada periode ini, jamaah sekalian, alam semesta pertama kali terbentuk. Ingat ya, teori yang hingga hari ini diterima pakai. Sehingga hari ini ya, paling tidak, sehingga hari ini diterima pakai. yakni apa yang dipanggil teori Big Bang. Big Bang teori. Ledakan besar. Al-infijarul azim dalam bahasa Arabnya. Sebagai awal kelahiran alam semesta. Teori The Big Bang itu adalah awal kelahiran alam semesta. Karena sebelum ada The Big Bang, kosong. Saya pernah nyatakan, ini berdasarkan apa yang saya tahu ya Mas Kana, yang saya pegangi hari ini, walau alam yang orang lain tahu. Alam ciptaan Allah yang kita tinggal sini terdiri pada 4 unsur. Yang nampak 4 unsur. Satu yakni matter. Kedua yakni unsur energi. Ketiga yakni unsur ruang, space. Keempat, masa, time. Ada 4. So, alam semesta ini tersusun daripada 4 ini. Meta, energi, ruang, dan waktu. Ada lagi satu sebenarnya yang itu malah penentunya, yakni unsur informasi. Informasi. Contohnya dalam DNA kita. Jamaah yang lebih tahu, yang pakar dalam DNA pasti tahu. DNA itu sebenarnya energi, di situ ada meta, di situ ada energi, di situ ada ruang, ada waktu, dan ada informasi. Ini kan menyimpan jutaan informasi. Ya. Sehingga jika ada sel kulit katakanlah rusak, DNA akan memberi arahan supaya antar spepatnya. Spepatnya. Nah, ini yang luar biasa di situ. Dipercayai ada. Walaupun belum dapat dibuktikan. Jadi sebelum infijarul azim, alam ini tidak ada. Meta tidak ada. Energi tidak ada. Ruang tidak ada. Space tidak ada. Waktu pun tidak ada. Dari sebab ledakan inilah awal mula munculnya alam semesta. Tapi belum menjadi seperti sekarang. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lihat surah Al-Anbiya ayat 30. Awal penciptaan. Ini tahapan pertama. Al-Anbiya ayat 30. Saya yakin jamaah melihat sendiri ya. Walaupun saya yakin aja lah. Saya husnudon jamaah melihat Al-Qur'annya. So, jangan mendengar saja, sebab ini ayat kajian. Dia kajian karena lihat sendiri ya Al-Qur'annya. Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui, melihat bahwasanya as-samawat wal ard kanata ratqan adalah keduanya dahulu kala rotkun. Rotkun itu asalnya menempel, berhimpit, jadi satu.
Fafataknahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Asalnya melekat jadi satu, tidak terpisah-pisah seperti menjadi beberapa planet, menjadi matahari, menjadi galaksi, jadi satu. Bahkan masanya hampir tidak wujud. Karena sangat halus, tetapi mempunyai energi yang sangat dahsyat. Kalau dalam ilmu pengetahuan dipanggil yakni satu titik, satu bentuk singularity. Singularity. Kesatuan yang kemudian fataknahuma, kami pisahkan. Nah, inilah timbulnya teori The Big Bang itu. Berlaku letupan yang sangat dahsyat. Sains hanya boleh memahami setakat sejauh itu saja. Sebelum berlaku letupan, apa yang berlaku? Saya angkat tangan. Tidak tahu. Ini bermakna segala yang mewujud ini tercipta daripada tiada. Tercipta daripada tiada. Ingatlah tidak pelajari ya. Alam semesta ini tercipta daripada tiada. Khuliqa min adamin. Tercipta minal adam, daripada ketiadaan. Itu kepercayaan kita. Kepercayaan orang-orang yang tak bertuhan, alam semesta ini khalaqahul adam. Alam semesta ini dicipta oleh tiada. Tak boleh. Mereka kata alam semesta ini dicipta oleh tiada. Jadi benda yang tiada boleh mengadakan benda jadi ada. Itu kata mereka. Orang Islam kata tak, alam bukan dicipta oleh tiada, tapi alam dicipta daripada ketiadaan. Karena sebelum berlaku The Big Bang, matter tidak ada, energi tidak ada, ruang tidak ada, waktu tidak ada. Empat perkara yang menjadi unsur terciptanya alam semesta. Ini tahapan pertama. Letusan yang sangat dahsyat dan punya energi yang maha dahsyat. Dipanggil daripada titik point singularity. Apa yang berlaku sesaat sebelum The Big Bang, apa yang berlaku? Sains angkat tangan. Akal manusia tidak diberikan kemampuan Allah memahami. Karena yang wujud sebelum alam semesta ini ada, hanya dia sahaja. Dialah al-awwal. Dalam Asmaul Husna, kan Allah punya nama al-awwal. Laisa qablahu syai', kata Nabi. Allah itu awal karena tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Maknanya hanya seorang. Dan Allah nanti al-akhir. Laisa ba'dahu syai'. Di az-zahir. Laisa fauqahu syai'. Wal batin. Laisa dunahu syai'. Itu kata Rasulullah dalam hadisnya. Ini saya yakin itu jamaah sudah pelajari dalam Asmaul Husna. Itu kaitannya dengan akidah. Jadi, yang boleh dipahami oleh manusia dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka hari ini, tahapan pertama, yakni tahapan infijarul azim itu. Big Bang. Bahasa mudahnya. Sangat dahsyat. Sebelum itu, alam tidak ada, waktu tidak ada. Apa yang berlaku? Tidak diketahui. Yang pasti, tiba-tiba wujud yang dimana dicipta daripada tiada. Kalau dicipta daripada sesuatu yang ada, maknanya benda yang jadi bahan ciptaan Allah sudah kekal adanya. Itu peringkat pertama. Apa yang berlaku selepas The Big Bang? Itu fasa kedua. Ada 6 fasa ya, 6 fasa. Sekarang fasa kedua, ayat selepasnya, An-Nazi'at 28. Sebab An-Nazi'at ini dijadikan panduan untuk memahami 6 masa itu. An-Nazi'at ayat 28. Perhatikan. Rafa'a samkaha fasawwaha. An-Nazi'at 28 ya. Tadi 27. Selepas Allah ciptakan langit dan jadi Big Bang, lalu apa? Rafa'a samkaha. Ini fasa kedua.
Lalu Allah angkat, Allah tinggikan binaannya, fasawwaha. Lalu Allah menyempurnakannya. Ini menarik ini. Tahapan kedua, yakni ayat ini menerangkan tentang proses berkembang. Berkembangnya alam semesta dan penyempurnaannya. Ini proses kedua. Bermakna selepas infilul adim, benda yang keluar daripadanya seperti mana metal, seperti mana energi tadilah, bukan berhenti tapi berkembang. Rafa'a, makna biasa, mengangkat kan? Mengangkat. Okeylah, mengangkat, maknanya makin tinggi. Itu bahasa kita. Mengangkat makin tinggi kalau kita waktu itu sudah punya tempat. Katalah kita duduk di bumi. Rafa'a mengangkat, maknanya makin naik ke atas lah. Kalau kita sudah punya tempat. Tapi benda yang belum punya tempat, bawah belum ada, atas belum ada, kanan belum ada, kiri belum ada, mana rafa'a apa? Jangan sekalian. Kalau kita duduk di tempat, sudah ada tempat kita berada, rafa'a itu mengangkat, mana makin naik ke atas. Betul ya? Kita duduk di bumi, rafa'a mana makin naik ke atas. Sekarang, kalau sesuatu itu belum punya tempat, bawah belum ada, kanan belum ada, kiri belum ada, atas bawah belum ada. Rafa'a apa maknanya? Rafa'a tentu bukan menaikkan ke atas. Karena benda itu belum punya bawah. Contoh, ketika berlaku The Big Bang, mana atas, mana bawah, mana kiri. Tak ada, ruang belum tercipta. Karena ruang belum tercipta, ibarat katakanlah bom diletupkan, semua serpihan, semua tenaga akan memancar ke seluruh arah. Menjauh. Itu makna rafa'a. Bagaimana alam semesta ini berkembang. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar begitu. Bukan mengecut, tapi makin besar. Sehingga jarak antara satu benda waktu itu makin jauh. Dan dia sedang mulai proses penyempurnaannya. Allahu Akbar. Expanding universe namanya. Alam bukan makin mengecut, tapi alam makin kembang. Rafa'a itu mana? Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan dalam surah Ar-Rahman. Wasama'a dan langit. Rafa'aha, dia Allah mengangkatnya. Kita ini sering memahami begini ya. Langit Allah angkat, Allah tinggikan. Ya, karena kita tinggal di bumi. Kita duduk di bumi ya mas sekalian. Ada tempat kita berpijak. Maka benda yang kita lihat, ya pasti akan semakin naik ke atas. Kita kata makin naik ke atas. Rafa'a. Tapi coba kalau kita tidak duduk di tempat. Jamaah berada di ruang angkasa. Kita bayangkan saja. Kita bayangkan jamaah berada di ruang angkasa. Tak ada tempat berpijak. Semua benda pasti merasa menjauh daripada kita. Adakah menjauhnya benda? Semua benda pada kita kata naik ke atas. Tentu tidak naik atas karena kita waktu itu tidak punya bawah. Macam mana orang yang tidak ada bawah, sesuatu yang tidak ada bawah, boleh mengatakan dia naik ke atas. Sebab itu rafa'a samkaha atau rafa'aha, wasa rafa'a lebih tepatnya, expanding universe. Makin berkembang, makin besar. Tapi wada'al mizan, Allah letak mizan. Mizan itu timbangan, ukuran. Artinya energi yang menolak benda makin menjauh, diimbangi oleh energi yang menyekatnya. Jadi alam ini disusun oleh Allah, diatur oleh dua energi. Satu, tenaga yang menolak. Satu, tenaga yang menarik. Ini isi alam semesta. Yang menarik kita kenal namanya gravity ya. Kalaulah hanya ada tenaga yang menolak saja, pasti alam akan berkembang, tak tahu seberapa jauh. Tapi karena ada daya yang menariknya,
suatu saat alam ini akan dikejutkan semula. Itu ada dalam ayat yang lain dalam surah Adz-Dzariyat. Ada dikejutkan semula. Sekarang alam masih dikuasai oleh energi yang menolak sehingga makin jauh. Suatu hari kekuatan menolak akan habis, alam diambil alih oleh energi yang menarik, gravity. Makin dekat, makin dekat. Akhirnya kembali seperti sedia kala. Seperti awal penciptaan. So, rafa'a maknanya expanding universe. Dan itu jelas sekali dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Adz-Dzariyat. Tahapan kedua ini nyata dinyatakan oleh dalam surah Adz-Dzariyat ayat 47. Coba cepat sikit. Adz-Dzariyat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a, dan langit kata Allah, banainaha, kami yang telah membinanya. Allah yang telah membentuknya. Bi'aidin, dengan tangan-tangan kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami lamusi'un. Kami sentiasa meluaskannya, melapang. So, langit yang sekarang ini bukan mengecut daripada inferior, tapi makin berkembang, expanding universe tadi saya katakan. Ini fasa kedua. Jadi meninggikan, bermakna memberikan paham bahwa semesta alam semesta ini berkembang. Galaksi antara satu dan yang lain saling menjauh. Jarak antara satu benda di langit makin berjauhan. Sedangkan kalimat fasawaha dalam An-Nazi'at 28 tadi, lalu Allah menyempurnakannya, mempunyai makna bahwa alam semesta ini tidak semata-mata terbentuk, wujud, melainkan melalui proses evolutif. Proses bertahap. Sawa menyempurnakan itu bukan sekadar memberi maksud alam bulang ini terbentuk, wujud, tapi terbentuknya melalui proses. Kan menyempurnakannya. Sawa itu menyempurnakannya. Macam orang buat rumah. Menyempurnakannya. Bukan tiba-tiba jadi rumah. Sikit-sikit, sempurna. Akhirnya sampailah. Finishing touch dia. Letakkan paku. Jadi ada proses. Evolutif. Itu peringkat kedua. Tahapan kedua. Waktu itu belum ada makhluk hidup, belum. Dipercayai jamaah sekalian, suhu udara waktu itu 1, huruf 1, kosongnya 27 derajat Celcius. Berapa? 1, kalau ada 01, 10. Kosongnya 2, 100. 3, 1000. 6, sejuta. Kan? Kalau umpamanya 8, 1 bilion. Ini 27. 1, 0, 0, kosongnya 27 kali. Macam mana menyebutnya? Centigrade. Mana ada benda hidup? Belum ada kehidupan. Dan masih dalam proses penyempurnaannya. Tahapan yang ketiga. Fasa ketiga apa? Ayat yang ke-29. Ingat, surah An-Nazi'at ya. Rujukannya surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, ayat yang ke-29. Ini tahapan ketiga. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha, dan dia menutupkan akan malamnya, dan ia mengeluarkan akan terangnya. Maknanya ada dua ya. Ada yang memahami begini. Kalau kita tengok terjemahan dulu, wa aghtasha lailaha, dan dia Allah telah menutupkan malamnya. Wa akhraja duhaha, dan dia telah mengeluarkan waktu duhanya. Jadi malam digelap, waktu duha keluar. Tapi timbul pertanyaan, mana mungkin fasa ketiga sudah ada malam, sudah ada siang, waktu duha lagi. Kalaulah ayat yang kita pahami, malam Allah jadikan gelap, lalu waktu duha ditimbulkan siang hari.
Mana mungkin berlaku, ini baru tahapan ketiga. Maka makna yang lebih tepat, atau salah ini, dan kami jadikan malam sebagai penutupnya. Sehingga waktu yang itu, pada tahap ketiga ini, universe diisi dengan kegelapan mutlak. Tidak ada cahaya sedikit pun. Gelap gulita. Selepas itu wa akhraja, entah berapa bilion sebelum itu, Allah keluarkan cahayanya. Allah keluarkan cahayanya. Allah mulai menciptakan cahaya. Benda yang boleh mengeluarkan sinar. Sebelumnya alam semesta ini di awal penciptaannya, peringkat tahap kita ini, yang adanya gelap-gelap. Tidak ada nampak benda apapun. Semua gelap gulita. Barulah Allah ciptakan terangnya. Duha di sini jangan diartikan waktu duha macam sekarang nih. Sebab waktu duha, kalau kita artikan waktu macam sekarang ini, waktu itu mana sudah ada waktu duha? Bumi belum wujud. Ini tahap yang ketiga. Jadi ayat ini terdapat kalimat dia menjadikan malamnya atau gelap. Dan saya benar, masa inilah di mana terbentuknya ya benda-benda lain yang sudah mulai mengeluarkan cahaya. So cahaya itu dicipta bukan wujud daripada alam pencipta, daripada awal penciptaan. Tapi dicipta ketika alam semesta masih dalam proses penyempurnaannya. Dan itu memakan masa bilion tahun jamaah sekalian. Makan masa bilion tahun. Ingat ya, menurut kajian kosmologi dan juga apa namanya nih, kosmologi dan juga astrofisik, bumi kita seperti sekarang ini, sempurna seperti ini, layak untuk dihuni oleh makhluk hidup, walaupun mula-mula mungkin hanya binatang dari satu sel, selepas 8 bilion tahun daripada berlakunya Big Bang. Big Bang katalah berlaku hari ini, 8 bilion tahun setelahnya bumi baru wujud seperti sekarang ini. Bukan waktu itu terus wujud, bukan. Bila bumi sudah wujud, kemudian bumi berotasi pada paksinya, barulah ada siang jadi malam, pagi jadi petang, dan seterusnya. Proses. Ketika bumi sudah layak dihuni oleh makhluk hidup. 8 bilion tahun. Dan bumi yang kita tinggal sekarang ini dipercaya sudah 5 bilion tahun umurnya. Dan dia sudah berada di penghujung hayatnya. Fase keempat, ayat 30. An-Nazi'at ayat 30. Fase yang keempat ini. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Masya Allah. Dan bumi selepas itu dahaha. Allah bentangkannya. Fase keempat Allah cerita tentang penciptaan bumi. Sudah mulai terbentuk. Selepas berlaku The Big Bang 8 bilion tahun sebelumnya. Pada masa itu dataran bumi sudah mulai kelihatan. Ingat, bumi asalnya bukan tanah macam ini. Ya, hanya merupakan gas yang sangat panas, berpusing-pusing, berputar-putar. Yang sangat panas, hanya jadi panas yang luar biasa. Dahulu kala terjadi satu, ya, prosesnya sangat panjang, jamaah boleh baca sebenarnya dalam buku-buku yang berkaitan dengan kosmologi dan astrofisik ya, dua ilmu ini luar biasa. Sebenarnya ilmu tentang alam semesta secara umum jadi 3 ini saja, yakni kosmologi, itu ilmu yang melihat tentang asal usul benda-benda yang ada ini, astrofisik, sifat-sifat benda langit, dan astronomi, pergerakan. 3 ini sebenarnya ilmu yang tak boleh dipisahkan walaupun berbeza-beza. Sangat menarik, dan secara pribadi memang saya sangat tertarik daripada belajar
dahulu. Ilmu ayat-ayat ini sangat menarik minat saya. Sangat menarik minat saya. Ini fasa yang keempat. Bumi tercipta, dihamparkan, sudah mulai terbentuk. Sedikit mulai terbentuk. Ketika bumi baru terbentuk, ya tentulah tidak tiba-tiba ada daratan, ada pulau, ada Selangor, ada Pahang, ada gunung. Tentu tidaklah. Tidak seperti itu. Tapi hanyalah satu batu yang sangat pijar dengan suhu jutaan sentigrade. Hidrogen yang terdapat pada bereaksi dengan unsur-unsur yang ada dalam bumi, kemudian menjadi uap dan turun menjadi hujan dan sebagainya. Saya ringkaskan. Fasa kelima. Ayat 31 surah An-Nazi'at. Ingat ya, antara satu fasa dengan fasa ini jutaan tahun, mungkin bilion tahun. Nah, ini kita berkata wallahu alam. Karena saintis tidak tahu pasti. Yang pasti ada jarak masa yang sangat panjang prosesnya. Nah, masa yang panjang itulah bahasa Arabnya ayam tuh. Fasa. Tentulah satu-satu fasa tidak sama panjangnya. Macam orang buat Putrajaya. Fasa pertama ratakan tanah umpamanya. Maka masa berapa lama? Fasa kedua memerlukan infrastrukturnya umpamanya. Fasa ketiga buat bangunan. Kan tak sama. Tidak sama. Fasa yang kelima. An-Nazi'at ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allahu Akbar. Setelah bumi dibentangkan dan bumi dalam proses penyempurnaannya, daratan sudah ada, sudah mulai kelihatan. Ya, atmosfera bumi sudah mulai menjadi selimutnya. Yang dicipta oleh Allah ada 7 atmosfera kan? Atmosfera kan ada 7 lapis. 7 lapis. Kita kata 7 lapis langit pun, langit boleh jadi bermakna atmosfera bumi, boleh jadi langit yang makna yang kedua. Apa yang berlaku selepas itu? Ingat, bumi masih dalam proses penyempurnaannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah telah mengeluarkan minha dari bumi itu ma'aha, airnya. Air. Sumber kehidupan, nyawa kedua manusia, nyawa kedua kehidupan, air lah. Itu dalam Al-Anbiya sudah dinyatakan tu. Wa ja'ala min kulli shay'in hayyin. Dan dia Allah jadikan segala sesuatu yang hidup itu daripada air. Wa mar'aha. Mar'a itu mana asalnya padang ragut. Ya tumbuh-tumbuhan dah. Di situ bumi sudah disediakan airnya dan juga sudah mulai ditumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Mar'a. Nah, di sini sudah mulai nampak ya sekalian ya. Bumi sudah. Ini apa namanya? Penyempurnaannya. Itu fasa yang kelima. Fasa yang kelima. Fasa yang terakhir, fasa ke-6, sebab ada 6 fasa. Ayat yang ke-32, 33, surah An-Nazi'at. Ini fasa terakhir. Wal jibala arsaha. Dan dia Allah telah menjadikan gunung ganang arsaha. Allah jadikan ia sebagai pasak bagi bumi. Dan ini telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya. Artinya gunung ganang bukan tercipta daripada awal lagi. Sebenarnya gunung ganang dicipta dalam proses penyempurnaan bumi. Tengok ya. Jadi gunung bukan kemudian muncul. Gunung baru diciptakan Allah dalam ketika bumi dalam prosesnya. Dan Allah jadikan jibal itu yang nampak tu, yang boleh kita lihat, boleh kita daki, itu namanya jabalun. Arsa daripada mursaha, rosyah,
Itu fungsinya telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya. Oh, bukan ayat sebelumnya, ini dalam kelas lain nih. Dalam kelas lain. Gunung jadikan pasaknya. Jadi sudah stabil. Air sudah ada. Tumbuh-tumbuhan sudah ada. Karena bumi ini ada plat-plat bumi, berlapis-lapis. Bumi berlapis-lapis. Dan dia pula berotasi dengan kelajuan yang dahsyat. 1000 batu 1 jamnya lebih kurangnya di Khatulistiwa. Maka supaya lapisan-lapisan bumi yang berlapis ini tidak bergeser, tidak bergoncang-goncang, dibubuh paku. Pakunya namanya gunung. Sehingga bumi sudah layak dihuni oleh makhluk hidup. Itu memakan masa 8 bilion tahun menurut kajian. Mata'allakum wali an'amikum. Tengok. Selepas tahapan yang ke-6, sempurna, langit sudah disempurnakan setelah pengembangannya dan sebagainya. Sinar sudah diciptakannya. Ya? Bumi sudah disempurnakannya, ada airnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada pasaknya. Sehingga betul-betul nyaman, selesa, selamat untuk dihuni makhluk hidup. Selepas fasa ke-6, apa Allah kata? Mata'an lakum wali an'amikum. Ia adalah mata'an lakum. Kesenangan bagi kamu. Allahu Akbar. Kamu lapar di situ, kami sudah sediakan makannya. Kamu dahaga di situ, kami sudah sediakan airnya. Kamu perlu rehat tubuh kamu, kami sudah ciptakan malamnya. Kamu perlu bekerja, mencari rezeki yang aku telah tentukan, kami telah ciptakan siangnya dengan terang benderangnya. Kamu perlu bekalan daging, tubuh kamu perlu protein yang tinggi. Ya, itu binatang aku sudah ciptakan, Allah kata. Itu ikan di laut sudah ada. Badan kamu perlu pembakaran. Supaya kamu perlu bakaran, perlu hidup, setiap sel perlu hidup. Perlu apa yang dinamakan oksigen. Oke, Allah kata, aku udah sediakan oksigennya. Mata. Sehingga kita hidup senang lenang di muka bumi. Benar-benar bumi disediakan oleh sebagai sarana dan prasarana untuk memudahkan kita melaksanakan tugasan yang Allah amanahkan pada kita. Tujuan kita diciptakan liyak budun. Wali an'amikum. Persediaan air. Air yang aku telah sediakan, kata Allah. Tumbuh-tumbuhan yang aku telah tumbuhkan. Oksigen yang aku telah sediakan. Itu bukan hanya untuk kamu, manusia, tapi juga wali an'amikum. Untuk binatang tangan kamu, unta kamu, lembu kamu, kerbau kamu, kambing kamu, biri-biri kamu. Walaupun lembu kamu berkongsi oksigen dengan kamu, berkongsi tumbuhan dengan kamu, berkongsi siang malam dengan kamu. An'am itu pun aku cipta untuk kamu juga. Ini tahapan terakhir. Sekarang ini. Sudah. Ini makna tafsir lain daripada yang kita pelajari ini tentang sitat ayam. Saya hanya menyampaikan, dia mampu oleh pendapat jumhur orang dahulu, 6 hari mana 6 hari yang kita kenal, silakan. Atau kita memilih tafsir Ibn Abbas tadi, 6 hari maknanya satunya 1 tahun, 1000 tahun, silakan. Atau 6 hari makna 6 fasa seperti ayat ini yang difahami oleh ulama tafsir kini, silakan. Lagi sekali, perkara pemahaman yang seperti ini biasa terhadap ayat-ayat kauniyah. Tapi kalau jamaah tanya pada saya, tanpa mengurangi rasa hormat dan appreciate terhadap ulama-ulama dahulu yang telah bertungkus lumus memahami Al-Quran, saya pribadi
Saya memilih tafsiran yang terakhir ini. Berdasarkan surah An-Nazi'at 6 fasa. Karena memang itu realiti dia. Bumi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bumi langit maksudnya tidak sekali harum. Tapi diciptakannya dengan berperingkat-peringkat sebanyak 6 fasa itu. Pertanyaannya, kenapalah Allah menciptakan bumi langit? Masa sampai 6 hari ke 6 masa ke 6 fasa? Bukankah dia itu berkuasa boleh kun fayakun? Boleh kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dengan kun fayakun dah jadi. Kenapalah dicipta sampai begitu sekali, susah payah. Sedangkan dia boleh menciptakannya sekelip mata. Sekelip mata. Jamaah sekalian, Allah mencipta seperti itu bukannya tidak berkuasa jika Allah menghendaki. Salah satu dari jawabannya ialah, ingat ya, ciptaan Allah ini kan namanya alam ya. Alam, betul? Alam ciptaan Allah ini fungsinya sebagai ayat. Betul? Ayat. Bukti, tanda. Ayat untuk apa? Alam untuk apa? Petunjuk jalan untuk apa? Untuk kita mengenali penciptanya. Tidak mungkin kan kita mengenali Allah, zat Allah yang gaib bagi kita. Tidak mungkin kan kita memahami dan merasakan kebijaksanaan Allah tanpa melalui ciptaannya. Tidak mungkin kan kita mengerti kecermatan Allah, ketelitian Allah, kelembutan Allah, latifnya, aziznya, hakimnya, kecuali dengan alam ciptaannya. Coba katakanlah, Allah mencipta manusia, katakanlah kun, terus jadi manusia. Cipta mata, kun, terus jadi mata. Ada agak-agak fakulti kedokteran yang mengajar bab mata, dokter gigi, dokter kulit. Ya tidak ada lah. Ada pelajar yang ingin jadi dokter spesialis mata, baru nak belajar mata, tiba-tiba orang itu sudah meninggal. Sudah meninggal pula. Macam mana kita belum faham mata itu macam mana bentuknya, macam mana susunan sarafnya, macam mana boleh melihat. Tak apalah kalau itu cari mata orang lain. Mata orang lain pula. Lain lah. Dengan yang kita pelajari. Terpaksa belajar daripada A lagi. Baru dapat ABC, mati pula. Belajar. Sehingga ayat Allah tidak dapat dipelajari. Jadi Allah ciptakan dengan sangat teliti, sangat tahu pada alif hingga ya, dan tetap sifatnya. Karena ia jadi ayat. Oleh sebab ia jadi ayat, ia mesti boleh difahami. Sehingga dari sana kita akan dapat merasakan dahsyatnya lah yang mencipta. Hebatnya lah Allah yang mencipta. Kita nampak kelembutan Allah, kebijaksanaan Allah, kehebatan itu dalam ciptaannya. Sekarang bagaimana kalau ciptaannya tidak dapat dipelajari? Kun fayakun. Allah nak bagi anak pada pasangan pengantin yang baru kahwin. Dia buat tengah hari, petang hari penat, malam hari itu tidur. Terus tidur. Malam hari pengantin laki perempuan tidur, penat. Masa tidur itulah Allah nak bagi anak pada pengantin dari. Kun 2 orang. Terus tiba-tiba mak bapak bangun pagi, sudah 2 orang lari-lari. Ditanya, siapa kau nak anak? Ayalah. Coba. Bingung ya sekalian. Tapi karena Allah menciptakannya bertahap, ya Allah dicantumkannya spermatozoa dengan oosit perempuan. Telah mengadakan hubungan suami istri yang sah. Jadi nutfah 40 hari pertama nutfah, masuk 40 hari kedua jadi alaqah. Masuk 40 hari ketiga jadi mudghah. Mudghah pula Allah ciptakan tulangnya.
tulang pula dibalut dengan daging, dengan urat-uratnya. Lalu akhirnya boleh dipelajari sekarang banyak dokter pakar. Itu tujuannya diciptakan seperti itu. Sehingga kita akhirnya hanya subhanallah, subhanallah. Alam juga. Coba sekarang kalau alam dijadikan sebagai ayat, lalu kita memahaminya, caranya dengan menggunakan pendekatan imani. Pada imani maknanya dengan iman 100% tanpa menggunakan pikiran. Ya Allah, kami beriman, ya Allah, tak payah. Kami percaya Engkau berkuasa. Apa ilmu yang kita dapat? Macam mana kita dapat merasakan kuasa Allah jika kita hanya mempercayai tanpa ilmu? Nah, ini kembali pada ulul albab ya. Kembali kepada ulul albab itu gabungan antara sembilan. Signboard bukan main cantik di jalan raya itu. Jamaah pergi tak tahu, signboard bukan main cantik. Simpang 4, wah, kanan kiri benar cantik. Apa tujuan signboard? Petunjuk jalan kan? Supaya kita sampai destinasi. Cantik, memang menarik. Tapi jangan sampai kita terpesona sehingga kita tidak meneruskan perjalanan. Alam dan isinya memang cantik, menarik, memukau, memikat. Tapi jangan terpesona, terpedaya. Sehingga kita terpukau di situ, tidak bergerak. Sehingga kita lupa akan malamat tujuan kita dihidupkan. Memang cantik, ini ciptaan Allah. Cantik, sempurna. Tapi ingat, ibaratnya hanya signboard. Ini nak pergi Johor Bahru, terpukau dengan signboard di mana umpamanya. Duduk di situ. Selfie lama, kan terpesona lah dengan cantiknya signboard. Ya, tak sampailah di Johor Bahru. Dah tiba masa dipanggil, masih jauh. Itu jamaah sekalian. Jadi, ini alam yang nyata ya. Ini alam yang depan kita. Alam yang zahir. Ini alam yang zahir. Yang zahir. Yang kita panggil sebagai apa namanya? Ya, universe lah. Universe yang boleh sebab ada nanti yang beyond universe. Ada orang kata universe, ada orang yang multiverse. Alam zahir, alam batin. Yang alam batin, alam gaib ini kita hanya amantu billah, itulah. Tentang alam barzah, macam mana nak buat kajian? Apa itu? Mungkin kita tanam orang mati, lalu kita letakkan itu kamera, on kan, lalu kita tengok skrin di atas kubur, mana tahu malaikat nampak nanti. Tidak mungkin kan? Tentang itu kita amantu billah, alhamdulillah. Tapi sebelum kita mengambil sikap iman kepada yang gaib, Allah suruh coba kamu renungkan ciptaanku yang nampak ini. Kamu akan dapat mengerti kebenaran firmanku. Betapa betulnya benarnya apa yang kau firmankan. Bila kamu sudah yakin apa yang aku katakan betul tentang alam semesta yang kamu buktikan, nanti apa yang aku katakan tentang alam yang di sebelah ini pun pasti betul dan kamu mudah meyakininya. Sebab selepas itu tentang alam gaib yang sekalian. Tapi menarik, Quran mengajar kita diarahkan dahulu kepada yang nyata, yang nampak. Bila ya Allah semua kita betul ya Allah kami percaya, kami yakin, nanti Allah akan cerita. Macam Nabi itulah. Nabi cerita pada sahabat, Nabi tak pernah bohong, Nabi tadi semuanya betul belaka. Sehingga Nabi dapat gelar Al-Amin kan. Jadi semua dah yakin Nabi Muhammad pasti betul, tak pernah cakap bohong. Tiba-tiba Nabi kata ketika dakwah naik bukit Safa, wahai kamu, percayakah tidak kamu, jangan beritahu kamu di balik Safa ini ada askar yang nak menyerang kamu. Mereka bingung semuanya ni. Kami percaya Muhammad. Kami percaya karena kamu tak pernah cakap bohong. Tengok. Mereka belum membuktikan bahawa di sebalik Safa itu ada askar yang nak menyerang. Tapi orang kafir mengisah, kami percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selama ini tak pernah bohong. Daulah amin. Sehingga apa disampaikan, pasti mereka percaya. Walaupun belum membuktikan kebenarannya di belakang Safa itu ada askar atau tidak. Baru Nabi kata, kalau itu aku beritahu kamu, nanti kamu mati akan hidup semula, nanti akan balasan bla bla bla. Wah, baru mereka bingung waktu itu.
Ada yang semakin percaya, ada yang makin, kalau aku tak pernah percaya, lepas mati hidup semula, mana mungkin. Tapi kalau tak percaya, Muhammad tak pernah bohong. Itu salah mereka kan. Itulah ujiannya. Dia sudah yakin Rasulullah itu orang yang benar. Semua katanya benar. Tapi kita Nabi cerita tentang hidup setelah mati, mereka bingung. Nah, itu ujian dia. Karena memang yang di sana bukan makanan akal. Tak boleh dikaji. Tak boleh dikaji. Faham ya maksudnya? Begitulah cara Allah membimbing, mengarahkan kita kepada kebenarannya. Jemaah sekalian, itu saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahanlah memberi manfaat. Yang benar pada Allah jua, silakan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita ke jalan yang diridhai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.